eh, kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga kekuatan gitu ya rekan-rekan untuk bisa berkumpul dalam forum yang insya Allah diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada forum kali ini, gitu ya, rekan-rekan sekalian kita akan belajar gitu ya, banyak belajar dengan seorang yang sudah ahli, expert dalam apa namanya pemberdayaan desa gitu ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, rekan-rekan sekalian, kita sudah bersama dengan Mas Galih Pramilu Bakti. Nah, beliau merupakan salah satu expert di pemberdayaan desa gitu ya, dan sudah beberapa kali juga apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan desa gitu ya. Mas Galih ini pernah melakukan riset tentang pelayanan desa gitu ya, Mas ya, bersama dengan Ombudsman DIY gitu. Kemudian pernah menjadi beberapa kali gitu ya menjadi fasilitator yang apa namanya isunya juga terkait dengan desa gitu ya, pembangunan kampung KB, ramah anak dan segala macamnya gitu. Jadi Mas Gali ini memang sudah banyak berkecimpung dalam isu-isu yang berkaitan dengan desa. Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola desa gitu ya. Spesifiknya kita akan melihat gitu ya, rekan-rekan terkait dengan selain pandang bagaimana sih informasi publik dan juga pencegahan korupsi pada pemerintahan desa. Kemudian mungkin nanti Mas Gali juga akan banyak bercerita juga gitu ya terkait dengan apa namanya hal-hal dasar yang menjadi eh, apa namanya hal-hal dasar yang bisa menjadi potensi korupsi, hal-hal dasar yang bisa menjadi potensi permasalahan-permasalahan desa yang kaitan dengan pengelolaan informasi maupun pengelolaan dana desa gitu ya. Dan terkait dengan regulasi juga gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa di tahun ini gitu ya kita sudah ada revisi terkait dengan UU Desa, revisi yang ketiga kalau kedua ya kalau tidak salah gitu ya terkait dengan UU Desa, dan ini nanti mungkin akan beberapa bakal akan dibahas juga oleh Mas Gali gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi untuk kegiatan kali ini gitu ya nanti kita mulai dengan pemaparan gitu ya dari narasumber kita, dan kemudian juga nanti setelahnya akan kita buka sesi tanya jawab gitu. Jadi silakan bisa kondusif, kemudian bisa memperhatikan dengan seksama, bisa dipersiapkan juga gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, jika ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan bisa disimpan dulu dan nanti akan kita buka di sesi tanya jawab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan agar kegiatan ini juga makin apa namanya kita diberikan keberkahan dalam jalan kegiatan ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan sekalian, saat ini sudah bergabung Mas Gali. Halo Mas Gali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Haris, Oke, ya terima sudah kasih ada. nih waktunya. Ya, makasih juga Mas Gali sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya gitu ya. Sepertinya mobilitasnya tinggi nih Mas Gali nih kemana-mana terus ini. Oke, Oke, nggak kemana-mana, cuma kadang main-main. oke, siap. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai ke agenda utama kita, yaitu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Gali Pramil Bakti. Mas Gali, kepada Mas Gali, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Haris. Sebelumnya saya akan coba share screen terlebih dahulu. Semoga ini bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman semuanya yang ada di ini? Terlihat Lancar ya Mas. Mas Haris? Terlihat ya? Lancar, lancar. Baik. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati teman-teman di Patira Semarang. Ini terima kasih sebelumnya karena ini kesempatan yang tidak
yang jarang kami dapatkan untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan tata kelola di desa, dan rasanya ini reuni ya buat saya pribadi karena saya terakhir bergiat di Patiro Semarang tahun 2016 awal. Saya pulang ke Jogja, dan dengan direktur yang baru ini sepertinya Patiro Semarang punya semangat dan juga punya perhatian yang lebih terhadap beberapa hal ya, terutama di tata kelola desa. Nah, tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Haris bahwa kami adalah salah satu pegiat yang punya concern atau punya perhatian untuk tata kelola desa, dan saya sempat sejak tahun 2020 sampai Mei 2024 kemarin sempat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, tapi per Juni pasca perpanjangan atau pasca revisi Undang-Undang Desa saya memilih untuk mengundurkan diri. Nanti kalau cerita latar belakangnya di belakang layar aja. Tapi saya mengundurkan diri karena salah satu alasannya ada perpanjangan masa jabatan baik itu Kades maupun anggota BPD yang sebagai konsekuensi dari perpanjangan Undang-Undang Desa. Nah, uh, siang hari ini sampai nanti mungkin 30 sampai 45 menit ke depan saya akan coba sharing bagaimana sebenarnya kondisi informasi publik atau tata kelola informasi publik dan juga pencegahan korupsi pada pemerintahan desa. Karena kemarin kami diminta oleh teman-teman Patiro Semarang untuk memaparkan hal ini, khususnya dalam hal tata kelola desa. Nah, kalau kita berbicara tentang tata kelola desa, sebenarnya hari ini kalau berbicara tadi disampaikan oleh Mas Haris, baik di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa maupun di Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Desa, kalau kita berbicara tentang prinsip tata kelola desa ini tidak banyak berubah, dan poin-poinnya masih sama bahwa kepala desa dan juga pemerintahan desa itu wajib kemudian melakukan penata kelolaan desa atau pengelolaan desa itu dengan prinsip-prinsip yang akuntabel dan transparan, profesional, efektif dan efisien, dan tentu saja bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, secara dasar memang tidak ada banyak perubahan. Kalau di Undang-Undang Desa yang baru yang berubah hanya ada tambahan dana dekonsentrasi untuk wilayah-wilayah yang ada di kawasan lindung, lalu kemudian perpanjangan masa jabatan desa dan juga beberapa hal yang sebenarnya tidak berkaitan banyak dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, saya akan coba buka data terbaru dari Indonesia Corruption Watch. Ini kemarin juga jadi latar belakang penelitian kami di eh, tahun 2023. Kami menggunakan data yang digunakan oleh teman-teman Indonesia Corruption Watch, bahwa kalau kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir dari 2019, 2020, 2021 sampai 2023, teman-teman bisa lihat bahwa tren penindakan korupsi berdasarkan sektor ini yang paling tinggi itu kasusnya terjadi di desa. Itu kita bandingkan dengan sektor-sektor misalnya di pendidikan, kesehatan, perbankan, bahkan di pemerintahan tingkat daerah, ini masih kalah banyak kasus yang kemudian ditindak oleh aparat penegak hukum. Dan trennya tidak malah menurun dari 5 tahun terakhir, tapi trennya semakin naik. Kita bisa lihat di chart di depan yang kami sampaikan atau kami gambarkan ini, dan ini jadi alarm sebenarnya untuk kita semuanya yang punya perhatian pada tata kelola desa, bahwa sebenarnya tindak pidana korupsi ini jangan-jangan yang tersorot, jangan-jangan yang baru ditindak hanya sekian, tapi yang terjadi yang tidak terdeteksi yang kemudian tidak ditindak oleh para penegak hukum bisa jadi lebih banyak. Itu yang harus jadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, kami juga akan coba rangkum beberapa penelitian akademis yang dilakukan oleh uh, universitas dan juga peneliti-peneliti di Indonesia, bagaimana sebenarnya kondisi akuntabilitas desa hari ini. Nah, kami menemukan salah satu penelitian di tahun 2024
yang baru terbit tahun ini, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tertinggal ini tidak akuntabel. Bahkan kemudian kalau kita ukur pembangunan desa, yang diukur lewat indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Kementerian Desa dan PDDT itu, kita lihat bahwa indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan, dan indeks ketahanan sosial ini terdampak atas ketidakakuntabelan pengelolaan dana desa. Karena ketika dana desa ini tidak dikelola dengan baik, tidak akuntabel, tidak transparan, ini pembangunan desa ini menunjukkan indeksnya lambat, pertumbuhannya bahkan menurun. Jadi ini yang harus jadi bukti nyata secara akademis bahwa ternyata korupsi ini atau ternyata pengelolaan dana desa yang tidak baik ini berdampak pada pembangunan di desa. Lalu kemudian selanjutnya ternyata kita bisa lihat ada beberapa modus penyelewengan dana desa. Pertama dengan membangun proyek fiktif dengan pembiayaan dana desa. Jadi temuan baik dari teman-teman jurnalis maupun teman-teman peneliti itu ditemukan bahwa pemerintah desa merencanakan sekian proyek, lalu kemudian ternyata tidak dikerjakan, sehingga itu menjadi proyek yang fiktif. Dan ini tentu saja membawa kerugian bagi keuangan negara. Lalu kemudian modus kedua yang dilakukan adalah aparat desa ini meminjam atau menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Ini ketika kemarin rame-rame pro kontra perpanjangan undang-undang desa, kita bisa lihat bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di desa itu atau digunakan oleh aparat desa kadang-kadang digunakan untuk, mohon maaf, untuk beli skincare, untuk kemudian beli keperluan pribadi yang itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan warga. Bahkan ada yang digunakan untuk hajatan aparat desa yang itu tidak berkaitan dengan kepentingan warga desa. Lalu kemudian modus ketiga yang terjadi ini adalah proyek pembangunan yang mangkrak. Jadi proyeknya ada, kalau di kasus atau di modus yang pertama tadi proyeknya tidak ada, tapi anggarannya dikeluarkan. Lalu kemudian kalau di kasus yang ketiga ini proyek pembangunannya jalan, tapi kemudian mangkrak atau kemudian tidak sesuai dengan spesifikasi, karena di kadang di laporan yang ditemukan oleh teman-teman inspektorat maupun di BPKP itu laporannya tidak menyebutkan volume atau kemudian secara administratif tidak beres, sehingga proyek pembangunannya ini diindikasikan mangkrak di tengah jalan. Lalu kemudian ada modus yang keempat, ini adalah pungutan desa yang tidak disetorkan ke kas desa. Jadi kalau di teman-teman desa hari ini mungkin punya perdes atau peraturan desa yang mengatur tentang pungutan desa, baik itu sewa tanah kas desa, sewa aset desa, lalu kemudian macam-macam yang lainnya. Ini si penyewa ini membayarkan ke aparat desa, membayarkan iuran baik dalam bentuk retribusi ataupun pajak ini ke aparat desa, tapi kemudian itu tidak masuk ke kas desa. Dan juga ada penyelewengan dalam bentuk yang lainnya. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa sebenarnya proses transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah desa ini ada peran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak optimal. Hari ini baik di undang-undang yang lama maupun di undang-undang yang baru, di pasal 86 Undang-Undang Desa ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah desa ini wajib untuk kemudian mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan desa, di mana sistem informasi desa ini wajib kemudian memuat segala macam informasi publik dari penyelenggaraan pemerintah desa, lalu kemudian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa itu wajib kemudian disampaikan atau dipublikasikan melalui sistem informasi desa ini yang dicantumkan dalam pasal 86 Undang-Undang Desa. Tapi kemudian penelitian kami di Kabupaten Bantul menemukan bahwa
sampai hari ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini belum kemudian menyediakan sistem informasi desa yang proper, atau belum menyediakan sistem informasi desa yang itu dibutuhkan oleh pemerintah desa. Padahal di undang-undang jelas disampaikan bahwa yang wajib pengembangan adalah pemerintah dan pemerintah desa. Tapi kemudian faktanya yang menyediakan sistem informasi publik ini adalah pihak ketiga. Dan kebanyakan yang menyediakan adalah organisasi-organisasi masyarakat sipil atau organisasi-organisasi non-profit yang itu menyediakan platformnya secara gratis, secara bebas untuk kemudian diadopsi dan digunakan oleh pemerintah desa. Sehingga kemudian terjadi ruang kosong di mana ya pemerintah desa menjadi semacam, kalau tanda petik, bebas-bebas saja untuk menyediakan informasi publik atau tidak, untuk menampilkan informasi yang dimilikinya melewat teknologi informasi. Dan di satu sisi dalam aspek pelaporan keuangan, kemarin saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman di Badan Pemeriksa Keuangan BPKP, itu menyampaikan sampai hari ini pemerintah belum punya standar akuntansi keuangan publik yang itu bisa digunakan oleh pemerintah desa. Jadi ya masih, kalau di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten itu sudah ada formatnya. Walaupun kalau kita lihat di Permendagri sudah ada laporan-laporannya ya, tapi kemudian ini tidak cukup kuat untuk kemudian menjamin akuntabilitas pelaporan keuangan di pemerintah desa. Nah, kalau kita lihat lagi pada prakteknya hari ini dana desa ini hanya menjadi hadiah bagi segelintir elit desa. Dari penelitian yang coba kami rangkum di Jawa Tengah ditemukan bahwa proyek pembangunan desa ini hanya menguntungkan bagi kepala desa dan kelompok pendukungnya saja, sehingga kelompok rentan di desa yang masih lemah ini tidak mampu untuk kemudian memperoleh atau mendapatkan manfaat yang adil dari dana desa. Jadi di kasus ini yang ditemukan oleh penelitian oleh Sidik dan Habibie ini, yang jadi kepala desa adalah seorang tuan tanah di suatu desa. Tapi kemudian yang jadi pengelola BUMDes, yang jadi pengelola lembaga-lembaga kemasyarakatan tingkat desa, itu adalah orang-orang yang menjadi tim suksesnya. Sudah disetting sedemikian rupa, yang jadi ketua Karang Taruna, yang jadi ketua LPMD, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang dahulunya mendukung si kepala desa untuk menduduki jabatannya. Dan ini kemudian menjadikan kerentanan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa ini menjadi besar, sehingga kelompok-kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan manfaat lebih besar dari dana desa ini tidak mampu mendapatkan manfaat atau tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari dana desa, dari yang dicita-citakan oleh undang-undang desa. Dan kemudian kalau kita berbicara regulasi ya, apalagi soal transparansi, inisiatifnya sudah lama kalau kita berbicara soal transparansi anggaran, khususnya di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat desa. Nah, sebelum Undang-Undang Desa lahir, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang 14 tahun 2008, yang dimana di situ pemerintah atau badan publik ini wajib menyediakan informasi publik yang berada di kewenangannya dengan benar, akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dan badan publik ini wajib untuk kemudian membangun dan mengolah sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses. Pada prakteknya, kemudian diturunkan lagi oleh Komisi Informasi Publik melalui peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2018, di mana badan publik desa yang dalam hal ini adalah pemerintah desa, BPD, BUMDes, dan juga Badan Kerjasama Antar Desa ini wajib untuk menyediakan informasi yang ada di dalamnya. Secara teknis, teman-teman bisa lihat apa saja, baik informasi publik serta-merta, informasi publik yang lainnya apa saja, itu sudah secara teknis diatur dalam
Perki atau Peraturan Komisi Informasi Publik. Dan di Undang-Undang Desa pun, baik yang lama maupun yang baru, ini ditegaskan bahwa kepala desa ini wajib untuk memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggara pemerintah desa secara tertulis. Dan bahkan kalau di Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 ini yang perubahan, ini wajib untuk kemudian setiap akhir tahun, di akhir masa jabatannya nanti, eh, si kepala desa ini wajib untuk menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya. Jadi teman-teman yang ada ini punya kesempatan untuk mengkritisi, untuk kemudian menilai apakah kepala desa ini berhasil menyelenggarakan pemerintah desanya, menyelenggarakan pembangunan desanya dengan baik atau belum. Dan itu wajib untuk dilakukan lewat musyawarah desa. Dan kalau kita berbicara musyawarah desa, walaupun pada prakteknya hari ini penyelenggaranya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan secara formal biasanya yang diundang hanya kelompok-kelompok perwakilan warga, tapi sesuai ketentuan undang-undang, setiap golongan masyarakat itu diperbolehkan hadir di dalamnya, di dalam musyawarah desa tersebut. Dan saya pikir ketika teman-teman rela untuk hadir tanpa kemudian memikirkan akomodasi dan snack, karena kalau yang diundang oleh Badan Permusyawaratan Desa itu biasanya yang difasilitasi untuk mendapatkan snack dan juga tempat duduk. Tapi kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian rela untuk kemudian berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan musyawarah desa, khususnya dalam perencanaan lalu kemudian pertanggungjawaban ini, rela datang secara pro bono, saya pikir tidak masalah untuk teman-teman hadir di sana. Dan itu memang sangat-sangat diperbolehkan. Nah, kalau berbicara pencegahan tindak pidana korupsi di desa, sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa inisiatif baik yang ini sudah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Ini melalui dengan penerapan transaksi non tunai pada pemerintah desa. Jadi pemerintah kabupaten kota yang sudah memiliki, pemerintah kabupaten, mohon maaf, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi yang itu punya bank daerah atau persero bank daerah, itu biasanya mereka memanfaatkan BUMD-nya untuk kemudian membantu pemerintah desa melakukan transaksi non tunai. Jadi eh, tidak ada lagi kemudian pembayaran proyek atau pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa ini dibayarkan secara tunai atau dibayarkan secara cash. Karena kalau dibayar secara cash, bisa jadi kerentanan untuk penyelewengan dana desa ini semakin besar. Tapi kalau dengan transaksi non tunai, itu kan jelas anggaran, pagu anggarannya berapa, lalu kemudian eh, yang digunakan berapa, itu kan tercatat di rekening koran yang ada di bank. Sehingga kerentanan korupsinya akan eh, semakin rendah. Walaupun kemudian pada beberapa kasus kami menemukan eh, kasus lucu. Jadi ada, kalau hari ini dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, biasanya desa itu punya kelompok-kelompok atau punya forum UMKM di tingkat desa yang itu menjadi mitra mereka. Ya, memang kemudian pembayarannya lewat transaksi non tunai, sudah ditransfer dari rekening. Biasanya kalau rekening itu di desa, yang melakukan transfer itu adalah bendahara desa atau kaur keuangan, lalu kemudian diotorisasi oleh kepala desa. Nah, ada satu kaur, kasih kasih pembangunan itu memfasilitasi UMKM untuk kemudian menyediakan snack dan catering, tapi kemudian dan sudah dibayar lewat transaksi non tunai, tapi kemudian si kasih pembangunan ini meminta jatah di belakang layar ke UMKM-nya. Ini ternyata penerapan transaksi non tunai ketika kemudian tidak dibarengi oleh inisiatif
dan juga tidak dibarengi dengan integritas moral itu terdapat bisa jadi celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah desa. Lalu kemudian hal kedua yang penting adalah pengawasan partisipatif oleh warga desa. Jadi teman-teman di desa, saya pikir juga Pak Tiro pernah melakukan itu dulu, bagaimana menguatkan teman-teman komunitas di desa untuk kemudian mereka berani melakukan pengawasan secara partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Dan memang kemudian banyak alat atau banyak metode yang bisa digunakan. Salah satunya yang terkenal adalah metode audit sosial, yang ini kemudian salah satu penggagasnya. Audit sosial itu kalau dulu di teman-teman Patiro biasanya digunakan untuk melakukan monitoring proyek-proyek di tingkat kabupaten atau kota. Tapi hari ini sepertinya sudah mulai kompatibel ya untuk digunakan mengawasi pelaksanaan dana-dana desa yang itu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga kalau kita bicara audit sosial, programnya desa apa saja wajib untuk kemudian pemerintah desa itu membuka ruang monitoring, membuka ruang pengawasan bagi warganya untuk bertanya, apakah kemudian dana desanya, pengelolaan programnya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan dan manfaatnya benar-benar diterima oleh warga desa. Dan yang terakhir tentu saja tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi dan informasi untuk transparansi anggaran desa. Jadi beberapa teman-teman NGO yang saya sebutkan di awal, inisiatifnya banyak dipakai oleh pemerintah desa. Ada teman-teman CRI atau Combined Resource Institute. Ini salah satu penggagas sistem informasi desa di Indonesia yang itu kemudian banyak digunakan oleh pemerintah desa. Ada juga teman-teman Open SID atau Open Desa yang menggunakan platform yang sama, platform sistem informasi desa untuk membantu teman-teman desa memaparkan atau mempublikasikan informasi-informasi tentang pengelolaan pemerintahan desa. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah desa hari ini juga harus terus bertransformasi sumber daya manusianya. Dan yang paling penting adalah peran dari kepala desa. Karena sampai hari ini kalau kita lihat kondisi sosial masyarakat, terutama di perdesaan, kepala desa ini kan tidak hanya pemimpin pemerintahan secara formal, tapi juga dia membawa dampak kultural atau dampak budaya yang baik bagi baik itu baik atau buruk untuk warga desanya. Jadi ketika kepala desanya itu mampu kemudian mengelola pemerintahan desanya dengan baik, maka aparatnya atau aparat desanya akan berjalan dengan baik. Karena beberapa kasus yang kami temukan, salah satunya di Desa Pleret di Bantul itu, karena kepala desanya ini punya background akademik, seorang yang punya latar belakang kemampuan teknis tentang teknologi informasi, dia bersama aparat desanya itu menggagas bagaimana kalau hari ini teman-teman di desa mengelola keuangan desanya itu dari perencanaan sampai pelaporan itu lewat sistem keuangan desa atau Siskoudes. Nah, teman-teman di Pleret ini berinisiatif untuk bagaimana menarik data dari sistem keuangan desa ini ke sistem informasi desa. Jadi setiap bulannya ketika teman-teman aparat desa itu selesai melaporkan keuangan desanya akan langsung terupdate di sistem informasi desanya. Berapa persen pengelolaan dana desa yang sudah dicapai dalam satu periode tertentu. Jadi secara otomatis akan terupdate yang dibelanjakan berapa, yang direalisasikan berapa. Dan tentu saja ini butuh partisipasi aktif oleh warga desa. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Tidak banyak, tapi semoga ini jadi awal bagi kita semuanya untuk selalu
awas dan selalu kemudian peduli dengan apa yang terjadi di desa. Terima kasih. Begitu Mas Haris, saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Gali atas pemantiknya untuk kita semua gitu ya. Tadi ada beberapa hal yang cukup menarik dan cukup bisa menjadi warning untuk kita semua terkait dengan tata kelola desa gitu ya. Disebutkan bahwa dalam suatu penelitian gitu ya tadi yang dijelaskan oleh Mas Gali juga bahwa ternyata akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa tertinggal itu sangat tidak akuntabel gitu. Nah, dalam sebuah penelitian gitu ya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa indeks ketahanan lingkungan, indeks ketahanan ekonomi, dan juga indeks ketahanan sosial di beberapa desa mungkin yang diteliti itu mengalami pertumbuhan yang lambat, gitu ya, atau bahkan menurun gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi isu yang menarik gitu. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Kemudian apa sih yang menjadi tanda-tanda atau apa namanya akibat dari hal-hal yang terjadi ini tentu sudah banyak juga dijelaskan gitu ya oleh Mas Gali tadi. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab rekan-rekan semua. Silakan bisa dipersiapkan pertanyaannya. Namun sebelum itu saya mengingatkan, kami mengingatkan untuk rekan-rekan semua jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah disematkan gitu ya dalam room chat ataupun dalam grup. Monggo bisa diisi karena itu juga nanti akan kita kelola untuk pembuatan e-sertifikat kepada teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Oke, untuk sesi tanya jawab kita akan buka dua termin. Termin pertama kita buka 3 penanya gitu ya, rekan-rekan sekalian. Silakan bisa raise hand untuk di termin pertama ini. Monggo rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Tes, tes. Masuk, Mas. Oke. Oh ya, monggo Mas Eko, mungkin untuk pertanyaan pertama, silakan. Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Menarik temanya ini untuk siang hari ini. Mohon maaf, saya tidak open cam. Ya, dari narasumber tadi banyak menyampaikan terkait dengan apa ya temuan mungkin fakta di desa hari ini dengan regulasi Undang-Undang Desa dan kemarin juga diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 kalau nggak salah ya tahun 2024. Jadi sesuai tema dan topik hari ini, saya pikir ini jadi PR kita bersama dari khususnya dari kelompok OMS yang ada di Jawa Tengah. Kami juga melihat fenomena yang hari ini sebenarnya 10 tahun dana desa ini banyak permasalahan ya tadi terkait dengan fakta di lapangan yang disampaikan oleh narasumber dari hasil temuan atau dari hasil riset. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa temuan korupsi tertinggi dari semua sektor itu ternyata dari desa seperti itu. Saya pikir memang banyak faktor ya, tidak bisa dari satu sisi. Kalau dari penganggaran sendiri, desa itu kan ada 7 sumber kalau nggak salah ya. Ada dari dana desa salah satunya dan yang tertinggi ya biasanya ada alokasi dana desa, ada dari bantuan dari provinsi, kabupaten, PAD, pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain gitu. Dan dari sekian sumber pendapatan ini, saya pikir di desa sudah ada kelembagaan-kelembagaan di desa yang seharusnya juga ikut mengawal dan mengontrol. Kalau tadi disinggung terkait dengan ada lemahnya kontrol karena saat ini kue dana desa ataupun alokasi ataupun APBDes yang ada di desa banyak di-book oleh elit-elit desa. Selain tingkat korupsi tadi juga terkait dengan KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata sekarang sudah sampai ke level desa gitu ya. Ketika di desa itu siapa carinya, siapa sekdesnya, siapa perangkatnya itu pasti orang-orangnya kepala desa. Dan juga mungkin ada ini juga
berapa rumor-rumor, berapa tarifnya ketika mau masuk jadi aparatur desa. Terus ini terkait dengan kasus korupsi tadi ya, saya pikir memang banyak hal. Jadi faktor dominan memang selain kontrol juga sistem yang terbangun ya di tingkat desa. Ada BPD yang selama ini mungkin kita lihat harusnya menjadi kontrol yang kuat untuk mengimbangi kekuasaan di tingkat pemerintahan desa, tapi realitasnya kan selama ini masih hanya jadi stempel gitu. Karena saya juga aktif di salah satu ini ya apa namanya teman-teman di kelembagaan desa. Dan yang kedua terkait dengan tadi ya sumber-sumber dari pendanaan tadi. Terkadang juga ada bantuan dari provinsi ataupun dari kabupaten yang itu dari mungkin dari salah satu dewan dan lain sebagainya. Ini juga mengajari ketika kamu mau mendapatkan bantuan dari provinsi atau dari pusat, dewan mematok sekian persen untuk ini. Nah ini bukan apa istilahnya ya, ini fakta yang ada di lapangan. Terus tadi terkait dengan yang ketiga terkait dengan tadi ya teman indeks tadi terkait dengan indeks desa membangun kalau nggak salah. Ada indeks sosial, indeks lingkungan, indeks ekonomi. Saya pikir kalau penilaian indeks itu sangat sedikit ya intervensi dari dana desa karena penilaian indeks itu lebih banyak dari faktor eksternal. Karena di situ yang dilihat adalah terkait dengan apa namanya kondisi yang sudah ada gitu. Misal akses, terus juga layanan. Kalau desa yang rural, yang desa urban itu mungkin agak berbeda. Desa perkotaan akan lebih tinggi, lebih maju seperti itu. Tapi terkait dengan konteks tadi tingkat korupsi dan lain sebagainya, saya pikir juga tidak menjamin. Itu tadi ya saya menyikapi yang terkait dengan indeks karena indeks lebih banyak oleh faktor eksternal ya, ketersediaan dokter, ketersediaan sekolah, ketersediaan jasa angkutan. Kalau di indeks sosial ya, indeks ekonomi terkait dengan ketersediaan akses perkreditan gitu-gitu mungkin, ketersediaan terus juga pasar desa dan lain-lain. Itu kan banyak yang sudah ada sebelum intervensi dana desa. Walaupun intervensi dana desa juga ada, tapi untuk meng-up indeks ini juga tidak begitu signifikan. Terus yang terakhir ini terkait ini Mas, apa namanya? Saya tadi lupa ya. Ini jadi ujung ini. Ketika fenomena pasca dengan lahirnya undang-undang yang junto Undang-Undang 3 perubahan Undang-Undang 14 ya, 2014 itu ya, nomor 6 ya. Ini kan lebih banyak pada faktor politik karena kemarin mau pilpres dan lain sebagainya dan ada bonus 2 tahun untuk kepala desa seperti itu dan juga BPD yang seharusnya harapannya ini bisa menjadi kekuatan penyimbang karena mungkin dengan bertambahnya kesejahteraan yang diterima oleh BPD bisa menjadi fungsi kontrol dan juga aspirasi bagi masyarakat untuk mendorong partisipasi di tingkat desa. Saya pikir yang paling kuat itu adalah bagaimana mendorong partisipasi di tingkat desa karena selama ini memang saya melihatnya memang partisipasi masyarakat masih sangat minim gitu ya ketika adanya musdes, adanya musrenbangdes dan lain-lain itu juga masih sifatnya masih hanya di ruang-ruang formal gitu. Jadi yang sampai ke tingkat pengawasan yang lebih mengerucut ke tingkat pengelolaan dana desa ataupun dana BPDes ini masih sangat minim. Walaupun sekarang sudah ada CMS ya, pakai pembayaran tunai seperti istilahnya kalau pakai m-banking seperti itu. Tapi tadi juga terjadi kan, ternyata di belakang masih ada ini, walaupun itu kasuistik. Nah, tantangan bagi kita selaku OMS, kira-kira akan mau apa gitu ketika fenomena di desa yang ternyata faktanya memang tertinggi ya, tingkat korupsinya.
kita tidak ingin apa istilahnya ya, karena ini adalah dana dari masyarakat, harapannya untuk tingkat untuk penguatan kesejahteraan di tingkat masyarakat di desa. Mungkin itu tantangan bagi kita selaku UMS. Kira-kira kita mau ngapain ini dengan fakta-fakta lapangan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Terima kasih, Mas. Mohon maaf agak panjang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Galih mau langsung ditanggapi? Oke, langsung sambil Ya. ini nanti saya jawab yang di chat Zoom ya, karena ada pertanyaan di chat juga terkait dengan pengisian perangkat desa yang kosong selama ini. Oke, Nah, saya akan coba jawab dulu dari Mas Eko tadi terkait dengan sumber dana desa ya, yang sempat saya catat tadi beberapa pertanyaan. Pertama, kalau kita bicara soal dana desa, sumbernya ada banyak, ada dana desa, ada kemudian alokasi dana desa dari provinsi, ada kemudian BKK dari kabupaten. Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara BKK atau bantuan keuangan khusus yang itu baik dari provinsi maupun dari kabupaten, ini fenomena yang kemudian kami temukan kemarin di tahun 2023. Tahun 2023 sebelum pemilihan legislatif tahun 2024. Februari kemarin masih baru. Jadi benar apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Eko bahwa kemudian anggota dewan ini dalam tanda petik mengajarkan atau memberi contoh pada pemerintah desa untuk kemudian mengakses dana-dana secara politis. Jadi BKK atau kemudian bantuan keuangan khusus yang itu kemudian diklaim sebagai dana aspirasi anggota dewan atau pokok pikiran anggota legislatif itu ini disalurkan atau kemudian digunakan sebagai alat pemenangan politik bagi beberapa calon legislatif pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, mungkin nanti teman-teman juga bisa melakukan riset ya. Kalau kemarin kami sempat mencermati di tahun 2023 itu APBDes murni itu BKK-nya mungkin hanya sekitar 500 ya medio 400 sampai 600 juta. Itu BKK murni dari kabupaten. Ini saya ambil contoh saja. Lalu kemudian kalau kita bicara soal APBDes itu kan akan ada yang namanya APBDes perubahan. APBDes murni yang itu ditetapkan di akhir tahun N-1, lalu kemudian dikelola sampai pertengahan tahun biasanya, lalu kemudian di tengah tahun biasanya ada APBDes perubahan. Nah, menariknya di APBDes perubahan ini, terutama di tahun 2023, karena jelang-jelang pemilihan, itu BKK-nya naik hampir bahkan lebih dari 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 400 juta itu bisa jadi 1 miliar, bisa jadi 1,2 miliar. Jadi memang kemudian terjadi relasi kuasa ya antara anggota legislatif, terutama yang petahana atau incumbent, dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa mau dapat BKK untuk membantu pembangunan di desa, maka kemudian lewat akses proposalnya lewat aku. Tapi nanti kamu si pemerintah desa harus mengkondisikan warganya untuk memilih salah satu calon tertentu, calon legislatif tertentu. Dan menariknya lagi, ada partai penguasa yang kemudian ini partai pemenang di salah satu kabupaten ini melarang pemerintah desa mencairkan BKK atau bantuan keuangan khusus kecuali lewat partainya. Jadi memang kemudian BKK hari kemarin menjadi alat transaksi politik bagi pemerintah, bagi anggota legislatif dan juga pemerintah desa. Jadi pemerintah desanya dapat dana, lalu kemudian anggota legislatifnya dapat elektabilitas. Dan ini terjadi tidak hanya di 1-2 kabupaten, tapi saya pikir ini fenomena yang harus diwaspadai juga. Karena kemudian salah satu ide kami yang kalau kemudian ini bisa diterima oleh pemerintah kabupaten dimanapun,
ya harusnya BKK itu diberikan atau ditransfer ke pemerintah desa sesuai dengan kinerjanya. Misalnya kalau kita bicara hari ini, salah satu mandat dari Permendes eh, tentang pembangunan desa itu prioritas pembangunan desa, karena setiap tahun Kementerian Desa eh, itu menyediakan semacam panduan lewat Permendes yang judulnya tidak akan beda jauh, namanya Permendes Prioritas Pembangunan Desa, yang itu digunakan oleh pemerintah desa sebagai panduan untuk menyusun perencanaan penganggaran di tahun tersebut. Jadi biasanya kalau di tahun dulu biasanya ada prioritas untuk SDGs, SDGs desa, atau ada prioritas untuk penanganan stunting. Kalau hari ini sudah mulai bergeser ke prioritas untuk penanganan perubahan iklim. Nah, harusnya pemerintah kabupaten itu juga mengadopsi hal tersebut untuk memberikan BKK. Jadi tidak hanya lewat dana aspirasi anggota dewan, tapi juga lewat kinerja pemerintah desa. Jadi kalau pemerintah desanya itu kinerjanya untuk penanganan stuntingnya bagus, ya kita kasih rasio anggaran yang tinggi untuk desa. Tapi kalau rasio kinerjanya jelek, ya kita beri disinsentif. Jadi pemerintah desa akan kemudian memberikan kinerja sebaik mungkin agar mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Jadi tidak ditentukan berdasarkan kinerja politik pemerintah desanya untuk mendapatkan sekian suara bagi calon tertentu, tapi juga mendapatkan BKK itu atau mendapatkan transfer dari provinsi maupun kabupaten itu berdasarkan kinerjanya. Dan ini kadang-kadang yang masih uh, sulit untuk dilawan, karena memang uh, kalau kita bicara soal ruang-ruang politik ini harus dilakukan advokasi tidak hanya oleh pemerintah desa tapi juga oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Lalu kemudian, ya kalau kita bicara soal indeks desa membangun, memang kemudian akan sangat teknis dan ini ditentukan oleh banyak sekali faktor eksternal. Tapi paling tidak ini menurut kami bisa jadi gambaran bahwa sebenarnya untuk mengukur kemajuan desa itu kita bisa pakai komposit atau komponen yang itu bisa kita jadikan ukuran secara kuantitatif bagaimana desa ini bisa berkembang, terukur dari waktu ke waktu. Lalu kemudian yang terakhir tadi, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil hari ini? Salah satu hal yang kemudian penting dari beberapa artikel riset yang saya baca, salah satu dampak hadirnya lembaga donor atau ketergantungan NGO, OMS, CSO terhadap lembaga donor ini adalah membuat ruang gerak teman-teman NGO atau teman-teman OMS ini jadi terbatas. Jadi kemudian kalau kita bicara teman-teman NGO kan terutama yang punya akses terhadap lembaga donor luar itu biasanya dibatasi oleh teknis administratif dan juga teknis substansi. Jadi tidak bisa menjangkau banyak tempat, tidak bisa menjangkau banyak wilayah. Karena memang biasanya di proposal donor itu terbatas. Tapi kalau eh, maka dari itu teman-teman NGO, teman-teman organisasi masyarakat sipil harapannya memang hari ini kembali ke grassroots. Karena kalau kita bicara sejarah organisasi masyarakat sipil di Indonesia ini kan memang berawal dari bagaimana teman-teman OMS ini melakukan pengorganisasian kelompok-kelompok rentan, melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok masyarakat, baik itu di desa ataupun di perkotaan. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan lagi uh, untuk kemudian bagaimana memberikan pemahaman terhadap warga desa. Karena kalau teman-teman NGO, teman-teman OMS ini secara pengetahuan, secara kapabilitas, saya yakin punya pengetahuan yang lebih dibandingkan masyarakat secara umum. Oleh karena ini, oleh karena itu penting bagi kita di organisasi masyarakat sipil untuk turun ke bawah
membagikan atau mendiseminasikan pengetahuan yang kita miliki, terutama tentang pengelolaan area desa dan juga apa sebenarnya hak dasar warga desa agar kemudian mereka paham dan juga mampu dan bersedia untuk bergerak, melakukan monitoring dan juga partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Nah, lalu kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Muklis, bagaimana dengan pengisian perangkat desa yang kosong? Selama ini apakah sesuai aturan yang berlaku atau syarat nepotisme? Lalu siapa pihak penyelenggara? Apakah dihandle oleh pemerintah daerah? Nah, kalau kita berbicara tentang pengisian jabatan perangkat desa, ini secara teknis memang diatur oleh peraturan di tingkat daerah atau peraturan bupati atau peraturan daerah yang ada di masing-masing kabupaten. Yang dimana kemudian kalau prakteknya yang kami temukan di DIY, yang jadi pelaksana adalah panitia pengisian jabatannya adalah perangkat desa, yang kemudian untuk proses seleksinya itu di pihak pendidikan. Biasanya yang jadi panitia seleksi atau yang menseleksi adalah kampus yang terakreditasi tertentu di DIY. Kalau yang di DIY prakteknya seperti itu. Jadi prosesnya lewat persyaratan administratif A, B, C, D, E harus memenuhi berbagai macam itu. Lalu kemudian dites secara akademis, baik itu tes kemampuan akademis, tes pengetahuan tentang pemerintahan desa, lalu kemudian tes wawancara dan sebagainya itu dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak kampus. Itu kalau praktek yang terjadi di tapi eh, di beberapa kasus memang kemudian tidak bisa kita pungkiri ada kasus nepotisme, ada yang kemudian bapaknya jadi kepala desa, anaknya jadi eh, dukuh atau kepala dusun. Ini secara regulasi seharusnya dilarang karena yang vertikal, garis hubungan keluarganya vertikal satu tingkat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ternyata memang penegakan aturannya masih lemah di tingkat desa. Bahkan kadang-kadang dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang mungkin di masing-masing kabupaten itu berbeda namanya, itu juga segan dengan pemerintah desa karena memang hari ini secara kultural pemerintah desa ini punya dana yang besar, punya kewenangan yang besar juga, tapi kemudian dalam konteks pengawasan ini masih minimal. Jadi harus kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, proses pelaporan dan pengawasannya harus diperkuat sehingga kemudian mulai dari proses seleksi perangkat desanya sampai pelaksanaan itu benar-benar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu, Mas Haris. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, baik. Terima kasih Mas Galih Ada atas jawabnya. tanggapan dulu. Mungkin dari Mas Eko atau dari Mas Muklis tadi ya yang bertanya apakah ada tanggapan terlebih dahulu. Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo. Monggo. Ada yang rekan-rekan kalian ada yang ingin tanyakan kembali kepada Mas Gali? Bisa langsung open mic saja. Oh ya, kalau belum ada mungkin saya share sedikit lagi ya, Mas Haris, Iya, terkait monggo Mas. dengan uh, aparat atau perangkat desa hari ini. Jadi salah satu pengalaman kami waktu itu ketika di Patiro tahun 2014 dan 2015, kami ada proyek pendampingan di Kabupaten Semarang waktu itu. Jadi itu sebelum undang-undang desa ditetapkan kalau tidak salah, masih proses penetapan undang-undang desa pada waktu itu, kalau nggak 2014 2015, kalau agak lupa tahunnya.
Jadi kepala desanya yang terpilih ini kepala desa yang secara usia masih muda, punya punya latar belakang yang baik juga, dan nggak neko-neko. Tapi kemudian dia terhambat oleh aparat desa yang eh, dalam dalam faktanya usianya sudah lanjut, sudah memasuki jelang usia pensiun. Dan ini kemudian Pak Kades ini curhat ke kami, ke teman-teman Padiro Semarang. Mas, aku dalam bahasa Indonesia ya, saya translate karena waktu itu ngobrolnya bahasa Jawa. Mas, saya ini sebenarnya punya program A, B, C, D, E, mau membuat pemberdayaan warga, mau membuat destinasi wisata baru, lalu kemudian banyak kemudian gagasan-gagasan yang ini baik untuk kemudian diimplementasikan. Tapi kemudian terhambat oleh kapasitas sumber daya. Ini tidak memandang usia, tapi kemudian memang secara kapasitas teknis ini aparat desanya sudah tidak mampu. Jadi yang dilakukan si Pak Kades adalah mengoptimalkan tenaga-tenaga honorer saya yang masih muda, yang membantu kasih kaur di desa tersebut untuk kemudian mengeksekusi atau melaksanakan program-programnya agar kemudian program pemerintah desa itu berjalan dengan cepat. Baru kemudian karena kalau kita bicara regenerasi pemerintah desa ini kan memang harus nunggu pensiun karena secara regulasi kepala desa itu nggak bisa kemudian serta merta mengganti perangkat desanya seenak hatinya atau seenak udeli dewe kalau bahasa Jawanya. Jadi yang dilakukan dia adalah menunggu. Dan memang kemudian 2, 3 sampai 4 tahun berjalan, ada pergantian perangkat desa, si Pak Kadis ini bisa kemudian leluasa melakukan pembangunan di tingkat desanya. Apalagi kemudian didukung oleh keberadaan dana desa yang optimal. Maka kemudian kalau boleh jadi kita simpulkan sebenarnya peran perangkat desa dan juga peran kepala desa ini saling berkaitan. Kalau kepala desanya oke, perangkat desanya oke, ini pembangunan di desa insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang eh, perangkat desanya nggak oke ya, mau dikasih insentif seberapa besar pun ya pembangunan desanya nggak akan berjalan. Maka kemudian dua-duanya jadi kunci. Tapi kalau kita melihat kultur atau budaya di Indonesia sampai hari ini ya memang kemudian poin penting di pembangunan atau vokal poin pembangunan di desa hari ini yang masih ada di kepala desa. Kalau kepala desanya baik dan punya kemudian kemampuan dan kapabilitas membangun desanya, maka pengelolaan desanya akan baik. Banyak kemudian contoh-contoh kepala desa yang itu mampu mengelola pemerintahan desanya dengan baik, kemudian setelah masa jabatannya habis, dia nggak bisa menjabat lagi, ya desanya kembali ke settingan awal atau kalau bahasa HP-nya ke factory reset. Jadi di reset dari ke nol lagi, Setelan settingan pabrik. awal, balik ke settingan awal. Tapi kalau maka dari itu penting untuk membangun eh, apa namanya membangun sistem yang baik, yang itu harusnya jadi kewajiban baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat kabupaten. Begitu Mas Haris. Tapi ini sepertinya sudah masuk pertanyaan baru lagi. Ya, ini ada pertanyaan baru Mas dari Mbak Rima ya. Bisakah share Ya. tentang pengalaman advokasi akses dana desa bagi kelompok-kelompok perempuan rentan di desa? Oh iya. Nah, Hey, ini menarik nih Mas. salam 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 kangen Mbak Rima. Ini teman lama juga. Waktu itu Oh, Mbak Rima juga bantu kami ketika melakukan advokasi di Ungaran. Jadi Mbak Rima ini salah satu aktivis perempuan yang punya concern juga ke teman-teman kelompok rentan, terutama pada waktu itu masih ini ya Mas, ini ya Mbak, kelompok pekerja perempuan pekerja rumahan ya, home based worker. Nah, iya Mbak Rima, jadi di sebelum COVID
hampir masuk ke COVID, kami melakukan pendampingan ke beberapa desa di satu kecamatan. Tapi ini konteksnya tidak perempuan ya, tapi ke kelompok rentan. Pada waktu itu yang kami dampingi adalah teman-teman difabel. Jadi di satu kecamatan itu ada forum penyandang disabilitas, ada teman-teman difabel itu punya forum di tingkat kecamatan yang mereka juga punya dampingan di masing-masing desa di kecamatan itu. Jadi di satu kecamatan ada 5 desa, dan waktu itu memang mereka bertanya, Mas, ini kan desa itu punya anggaran desa, yang kemudian kira-kira bisa nggak teman-teman ini buat bikin kegiatan atau beraktivitas itu didanai oleh dana desa? Saya jawab, bisa banget. Karena memang itu salah satu mandat atau salah satu kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengutamakan teman-teman yang jadi yang masuk kategori kelompok rentan. Nah, prosesnya memang tidak serta-merta kita bantu buat proposal, tidak kemudian tiba-tiba datang ke pemerintah desa, tapi kemudian kami mengadakan beberapa kali forum ya, dengan teman-teman kelompok itu. Satu forum untuk kemudian mengenalkan mereka tentang apa itu perencanaan penganggaran desa. Baru kemudian kita bicara soal perencanaan penganggaran yang responsif terhadap kelompok rentan. Jadi kalau kita bicara soal anggaran desa, kan kita akan lihat struktur anggarannya ada penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Nah, kira-kira yang bisa masuk di sana, anggarannya mana saja? Oh, ternyata di keempat nomenklatur anggaran ini bisa masuk semuanya. Nah, kira-kira yang jadi kebutuhannya teman-teman itu yang mana? Apakah butuh untuk pelatihan? Apakah butuh untuk perbaikan sarana prasarana desa? Apakah butuh untuk kemudian bantuan-bantuan alat untuk teman-teman penyandang disabilitas pada waktu itu? Nah, akhirnya di satu forum itu kami juga mengundang salah satu perangkat desa. Kebetulan Bu Careknya itu punya kepedulian juga terhadap teman-teman komponen. Kami undang, kami ajak untuk diskusi, lalu kemudian oh ya terbuka sebenarnya pemerintah desa, lalu kemudian minta ke perangkat desanya untuk diundang setiap pelaksanaan musyawarah desa, sehingga kemudian teman-teman ini perlahan-lahan mulai kemudian mengidentifikasi kebutuhannya, lalu kemudian mengajukan usulannya ke pemerintah desa. Dan memang prosesnya tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi ketika kita telaten untuk melakukan advokasi, terutama sesuai dengan kebutuhannya, ini, dan memang kadang-kadang tidak bisa disamakan kasusnya. Ada pemerintah desa yang responsif, ada juga pemerintah desa yang cuek. Nah, kalau yang responsif, kita ajukan anggaran, kita ajukan usulan anggaran, itu biasanya langsung dianggarkan, langsung direalisasikan. Tapi kalau tidak, ya butuh kemudian advokasi atau usaha yang ekstra untuk kemudian meyakinkan bahwa ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Begitu, Mbak Rima. Ini juga, oh ada Mas Nanda. Ini Mas Nanda yang di Nanda siapa ya? Oh ya, ini ada dari Mas Nanda juga. Izin bertanya, di Undang-Undang Desa baru untuk alasan akuntabilitas, apakah perlu proyek atau program yang berasal dari dana desa harus diaudit oleh kantor akuntan publik? Terima kasih. Nah, uh, kalau kita bicara soal undang-undang desa hari ini ya, kewajiban itu yang kemudian saya sampaikan, proses pelaporannya, proses akuntabilitasnya itu secara sistem memang belum settle, belum berjalan dengan baik. Masih sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat
Kementerian Desa khususnya dan juga Inspektorat ini masih menciptakan banyak lubang untuk kemudian terjadinya tindak pidana korupsi atau terjadinya penyelewengan anggaran desa. Sehingga saya pikir kalau sampai ke melibatkan kantor akuntan publik belum ya, karena kewajiban untuk melaporkan anggaran desa itu atau pengelolaan anggaran desa itu hari ini masih sebatas sampai ke inspektorat ataupun BPKP. Karena kalau secara formalnya setiap tahun itu atau setiap bulan Maret pemerintah desa itu harus kemudian selesai melaporkan pengelolaan anggaran di tahun sebelumnya agar bisa di apa agar bisa digunakan untuk mencairkan dana desa termin satu. Jadi kalau kita bicara transfer dana desa itu kan ada 3 termin hari ini. Termin 1, termin 2, dan termin 3. Untuk mencairkan dana desa di termin 1 itu harus selesai dulu laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau laporan realisasi pengelolaan dana desa di tahun sebelumnya. Misalnya hari ini tahun 2024. Jadi untuk mencairkan dana desa di tahap awal itu yang laporan 2023-nya harus selesai. Baru kemudian untuk mencairkan termin kedua nanti ada prasyarat-prasyarat lain dan terakhir nanti juga prasyaratnya menyesuaikan. Begitu, Mas Nandi. Jadi keterlibatannya memang hari ini kewenangannya masih hanya sampai di inspektorat, itu pun kemudian hanya sebatas uji petik. Jadi tidak semua pelaksanaan anggaran desa itu dicek satu persatu. Dan bahkan BPKP itu hanya turun ketika kasusnya itu benar-benar tidak bisa ditangkap, memang sudah terjadi indikasi kerugian anggaran negara. Jadi kalau sudah terindikasi ada kerugian keuangan negara, itu memang nanti baru akan BPKP biasanya akan turun. Tapi kalau inspektorat biasanya yang diperiksa yang hal-hal administrasi. Maka kemudian beberapa fenomena yang terjadi hari ini, kalau selesai dalam tanda kutip selesai di inspektorat ya sudah selesai pemeriksaannya. Sehingga kemudian memang masih perlu banyak perbaikan ya, terutama sistem yang dibangun oleh pemerintah ini. Begitu Mas Haris. Oke, dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ada Mas Gali, pertanyaan terakhir mungkin ya. Saya sharing aja, Mas. Oh ya, monggo. Saya sharing aja. Ya, silakan Ya. dari. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Triananto dari Sari, Solo. Ya, terkait dengan pengelolaan dana desa, pengalaman teman-teman Sari selama ini sudah melakukan pendampingan di 10 desa di Wonosobo. Terkait dengan akses dana desa, strategi yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana kemudian mendorong terlibatan kelompok-kelompok rentan, termasuk kelompok pekerja migran yang kita dampingi di Wonosobo, itu bisa terlibat di dalam proses-proses perencanaan pembangunan di desa, termasuk proses penyusunan kebijakan-kebijakan di desa, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di desa hingga di tingkat kabupaten. Nah, selama kemudian mereka bisa terlibat aktif dalam proses musren Bangdes, bahkan kemudian mereka masuk dalam tim 11 untuk penyusunan sampai di tingkat APBDes, saya kira tinggal kemudian teman-teman bisa mengusulkan, bisa mengajukan usulan-usulan kegiatan. Minimal desa nanti juga akan memberi perhatian, bahkan mengusulkan desa anggaran. Kita berulang kali teman-teman kelompok pekerja migran di Wonosobo itu mendapatkan bantuan dana untuk pelatihan itu minimal masing-masing 20 juta kan gitu. Nah, dana 20 juta itu kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok untuk pemberdayaan masyarakat.
Tinggal kemudian pada saat usulan-usulan untuk proses-proses selanjutnya itu kita harus selalu memantau, mengawal tentang proses Muslim Bangladesh itu sampai kemudian dipastikan bahwa usulan kita diterima dan masuk ke dalam RKPDes. Saya kira begitu. Terima kasih, Mas. Oke, oke, terima kasih Mas Tri tadi atas sharingnya. Mungkin Mas Galih ada mau menyampaikan tanggapan atau Ya, komentar? jadi memang kalau kita bicara soal praktek baik pendampingan kelompok di beberapa daerah ya ini memang sudah berjalan Mas Haris. Tapi memang yang masih jadi masalah adalah bagaimana mereplikasi eh, pendampingan dan juga bagaimana teman-teman kelompok rentan ini bisa berpartisipasi aktif di tingkat desa. Nah, saya jadi ingat salah satu advokasi yang dilakukan oleh teman-teman IDEA Yogyakarta di Gunung Kidul. Jadi waktu itu di tahun 2017 kalau tidak salah teman-teman IDEA bersama kelompok warga di Desa Pelembutan Gunung Kidul kalau tidak salah itu berhasil kemudian mendorong pemerintah Desa Pelembutan untuk kemudian menerbitkan Perdes atau peraturan desa tentang partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan desa. Jadi di Perdes itu mewajibkan pemerintah desa untuk melibatkan kelompok rentan. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya Desa Pelembutan. Di sana ada peraturan desanya tentang partisipasi kelompok rentan di pembangunan desa. Jadi saya pikir kalau itu nanti juga didorong oleh teman-teman didorong dan juga direplikasi oleh teman-teman kelompok kelompok masyarakat sipil dan juga teman-teman pendamping desa atau mungkin bahkan pemerintah kabupaten. Ini tadi saya lihat ada teman-teman dari Abdesi, ada teman-teman dari dinas juga. Ini yang kemudian saya pikir kita bisa jadi kali ini sharing. Oh ternyata di desa lain ini ada nih peraturan desa untuk mendorong atau yang mewajibkan tentang partisipasi kelompok rentan. Jadi tidak hanya kemudian hanya diundang saat musyawarah desa, tapi juga dilibatkan dalam proses-proses pembangunan dari proses perencanaannya sampai kemudian monitoring di akhir seperti itu. Nanti bisa direplikasi dan disesuaikan dengan konteks desa masing-masing atau konteks wilayah masing-masing. Karena kalau kita berbicara pemerintah desa ini kan kebutuhan dan juga ada masuk gak ya Mas suara adanya? Enggak terdengar. Enggak masuk. Oh, enggak akan keren. Jadi ini nanti bisa direplikasi oleh teman-teman desa. Lalu kemudian soal transparansi ini, kalau saya boleh share screen sekali lagi, ini yang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman ini ya. Ini inisiatifnya terlihat Mas Haris. Ya, terlihat Mas. Nah ini teman-teman inisiatifnya pemerintah Kabupaten Wonosobo dibantu oleh teman-teman Invest. Ini mereka punya website pemerintah untuk ngecek pemerintah desa. Misalnya ini saya ambil tahun 2023. Ini teman-teman bisa cek di sana nanti. Ini bisa direplikasi juga. Aduh, websitenya malah ini. Itu bisa direplikasi. Jadi teman-teman pemerintah kabupaten ini juga punya dashboard ya, punya semacam tampilan. Jadi pemerintah kabupaten, pemerintah desa itu secara berkala akan melaporkan apa namanya realisasi anggaran desanya secara berkala dan harapannya memang bisa real time ya. Itu teman-teman IT yang lebih paham saya pikir untuk kemudian baik warga maupun pemerintah kabupaten itu bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan atau realisasi anggaran di tingkat desa. Ini inisiatif-inisiatif yang kemudian bisa direplikasi sesuai dengan kebutuhan dan juga lokalitas di masing-masing desa. Tentu saja kalau di desa-desa yang kita tidak bisa menafikan bahwa teman-teman di luar Jawa itu masih
ada yang kekurangan akses listrik, bahkan ini kita bisa bantu dengan bagaimana mendiseminasikan keterbukaan informasi ini lewat media cetak atau lewat tidak bentuknya cetak ya, tidak hanya spanduk tapi tentunya lewat koran. Ini yang juga dilakukan oleh teman-teman di beberapa daerah. Jadi mereka bantu pemerintah desanya untuk mencetak, namanya disebutnya koran anggaran. Jadi ada satu dokumen atau satu file seukuran koran, itu isinya informasi tentang dana desa. Jadi desa punya anggaran berapa, kemudian realisasinya apa, persentasenya berapa, itu diseminasikan di sana. Dan itu bisa dibagikan ke warga. Jadi kalau kalau spanduk itu kan memang sudah biasa ya, tapi kalau lewat koran mungkin bisa dicetak sekian ribu, sekian eksemplar, kemudian dibagikan ke tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir ini juga akan membantu teman-teman di desa, terutama yang secara teknologi informasi atau akses listrik dan juga internetnya masih kurang. Ini bisa dibantu lewat media cetak. Jadi tidak harus media online saja, tapi juga lewat media cetak. Begitu Mas Haris. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Gali atas tanggapannya gitu ya. Begitu menarik apa namanya diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan tata kelola desa. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Gali. Ada satu hal yang mungkin saya titik beratkan gitu ya terkait dengan akuntabilitas di desa yang masih perlu kita kawal bersama-sama gitu ya. Di sini ada rekan-rekan dari OMS, kemudian ada pemerintah desa juga gitu ya, kemudian ada dinas juga. Apa namanya? Menjadi penting bagi kita bersama untuk membangun tata kelola desa yang baik gitu ya, karena membangun tata kelola desa itu bukan hanya tugas dari pemerintah desa gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Gali bahwa apa namanya perlu adanya peran dari pemerintah gitu ya, terutama dari Pemda gitu ya untuk membantu dalam membangun desa agar bisa agar pengelolaan dan pengembangan desa itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ini terakhir mungkin ada dari Mas Adi ya, izin sharing kebetulan tahun 2019 hingga 2021 Seknas Fitra membuat modul sekolah anggaran desa bisa menjadi referensi untuk pembelajaran maupun pendampingan desa, bisa di website Seknas Fitra. Oke, nah ini menarik rekan-rekan sekalian, ada ini ya modul sekolah anggaran desa dan monggo nanti bisa diakses di websitenya Seknas Fitra. Jadi bisa menjadi bahan pembelajaran kita juga dan juga para rekan-rekan OMS, rekan-rekan perangkat desa maupun rekan-rekan dari dinas juga mungkin yang hadir dalam kesempatan kali ini. Nah ini jadi modul yang mungkin nantinya bisa apa namanya digunakan gitu ya dalam mengelola anggaran desa gitu ya. Dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dari pemerintahan desa. Saya kira cukup sampai di sini dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin terakhir dari Mas Gali ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan Mas Gali. Baik, terima kasih Mas Haris. Jadi kalau kita berbicara tentang tata kelola pemerintah desa, memang yang kami paparkan adalah tantangan-tantangan hari ini ya, yang harus kita hadapi ketika melakukan pendampingan, melakukan advokasi ke pemerintah desa. Tapi kemudian kita harus tetap optimis karena kalau lihat trennya, walaupun tren kasus korupsinya itu meningkat, tapi ketika tren kasus korupsi itu meningkat, itu berarti memang kasus-kasus korupsinya terungkap. Akan lebih berbahaya ketika kasus-kasus korupsinya ini tidak terungkap. Dan kita harus tetap optimis bahwa dengan adanya partisipasi aktif warga, jadi kita akan bisa kemudian mendorong pembangunan di tingkat desa ini berjalan dengan baik dan optimal. Dan memang kadang-kadang kalau kita berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas, warga desa ini tidak akan terlalu ngeh ya, karena akan jauh, karena konsep transparansi, konsep akuntabilitas ini kadang masih jauh dari kebutuhan
mereka sehari-hari. Nah, ketika kita kemudian membahasakan bahwa dana desa ini adalah dana milik warga, lalu kemudian ini haknya mereka, bukan kemudian miliknya perangkat desa, maka kita akan bisa kemudian mengajak warga, kemudian bersama-sama mereka untuk memanfaatkan dana desa ini untuk kepentingan yang lebih baik, terutama untuk kepentingan teman-teman kelompok rentan di tingkat desa. Dan semoga semangat teman-teman ini tidak padam, walaupun banyak tantangannya. Ya, 10 tahun Undang-Undang Desa berjalan, baru kemarin direvisi juga. Eh, tapi semoga ini jadi semangat baru untuk kita mengadvokasi di tingkat desa. Itu saja Mas Haris, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Gali atas waktunya dan juga kesempatannya untuk sharing bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya izin untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan gitu ya. Untuk nantinya akan kami buatkan sertifikat gitu untuk rekan-rekan sekalian. Semoga pertemuan kita tidak hanya sampai di sini dan kita bisa ada di pertemuan-pertemuan lainnya gitu ya. Dan sedikit informasi dengan rekan sekalian bahwa kami dari Patiro Semarang sedang mengembangkan Knowledge Room. Jadi suatu platform pembelajaran yang itu nantinya akan menjadi platform untuk banyak hal gitu ya. Baik itu pembelajaran, sharing, diskusi, training dan segala macamnya yang nantinya harapannya bisa menjadi wadah untuk kolaborasi, kemudian wadah untuk meningkatkan kapasitas juga, terutama untuk generasi-generasi muda dan juga wadah untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan juga bagi kita semua. Ditunggu saja event-event selanjutnya dari Knowledge Room. Sekiranya rekan-rekan juga berkenan untuk membantu dalam pengembangan platform kami bernama Knowledge Room, silakan bisa di follow Instagramnya knowledgeroom.id. Dan ketika misalnya rekan-rekan ada keinginan untuk membantu pengembangan dalam bentuk apapun, kami sangat berterima kasih gitu ya. Sebelum kami tutup, izin untuk mengambil dokumentasi ya bersama. Silakan rekan-rekan sekalian, mungkin saya minta kesediaannya untuk membuka apa namanya kamera. Mbak Admin, ada Mbak Admin, Mbak Fai. Izin rekan-rekan sekalian untuk membuka kamera untuk kita ambil dokumentasi. Bisa dipimpin Mbak Fai. Monggo rekan-rekan yang lain. Oh iya, sebentar. Fai, hadir. Ya, sebenarnya lagi diatur ini. Oke. Sudah bisa, Pak? Sudah. Oke. Aba-aba, Pak? Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, terima kasih Mbak Pai. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga silaturahmi kita tidak terputus hingga pertemuan kali ini saja, dan insya Allah nanti akan ada banyak kegiatan-kegiatan lagi yang akan kita selenggarakan, dan harapan kami kita bisa bertemu dalam kegiatan-kegiatan berikutnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mas Gali dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Kita tutup kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan yang dirasa tidak mengenakan. Saya sebagai moderator pada acara
siang hari ini. Memohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan sekalian. Oh, Sekali Mas terima Nanda, kasih Mas. Nanda Haryanto atau Terima kasih. Nan, Terima kita kasih lagi Mas di mana? Gali. Iya, sama. Lagi di mana, Nan?